Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Tresnadi dengan NPM D12004-212. Saya dari kelas manajemen 4B. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Desan Hendriawan STMM. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu penipuan online yang mana marak diperbincangkan ketika di awal tahun 2022, yaitu investasi bodong berkedok trading binary option. Sebelum masuk ke pembahasan kasus trading binary option ini, kita perlu mengetahui dulu apa itu trading dan apa itu binary option. Jadi trading adalah proses transaksi yang berlangsung di dalam pasar finansial, di mana sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli dalam waktu yang singkat. Nah, disinilah para trader mendapatkan keuntungan, yaitu ketika mereka menjual aset dengan harga yang lebih tinggi daripada saat mereka membelinya. Ini berbeda dengan investasi saham, yang hanya membeli saham dalam satu waktu, lalu menahannya terlebih dahulu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lalu apa itu binary option? Jadi binary option ini merupakan instrumen trading online yang cara kerjanya adalah mengharuskan seorang trader untuk memprediksi apakah suatu aset akan bergerak ke atas atau turun dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam binary option ini, trader dapat memilih aset yang akan ditradingkan. Bisa berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Nah, kasus yang akan saya bahas kali ini yaitu kasus Indra Kents dan Doni Salmanan. Kasus berawal ketika 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan bahwa mereka merasa dirugikan oleh Indra Kents, yang mana kemudian kasus ini diselidiki oleh Barreskrim. Jumlah kerugian yang dilaporkan oleh 8 orang ini yaitu mencapai 3,8 miliar. Kemudian hal serupa terjadi kepada Doni Salmanan. Seorang korban berinisial RA melaporkan Doni Salmanan terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hingga video ini dibuat, Indra Kents dan Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong berkedok trading binary option. Hingga saat ini, kuasa hukum dari korban binary option, Vincentius Mendrova, mengungkapkan fakta kerugian korban dari afiliator Doni Salmanan dan Indra Kents ini mencapai lebih dari 72 miliar rupiah. Sedangkan jumlah korban yang melaporkan kasus ini ke Vincentius mencapai lebih dari 100 orang. Indra Kents dan Doni Salmanan ini aktif sebagai afiliator yang menawarkan cuan dari trading aplikasi Binomo dan Quotex. Lalu apa sih modus yang mereka gunakan? Nah, menurut Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, secara umum ada 6 modus yang digunakan, keduanya untuk meraup keuntungan dari hasil penipuannya. Yang pertama, mereka menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan trading mata uang, saham, trading komoditi, dan lain-lain yang ternyata itu adalah fiktif. Lalu modus yang kedua, mereka melakukan penggelapan dana nasabah investasi yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana yang seharusnya digunakan untuk investasi malah digunakan demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Lalu modus yang ketiga, mereka melakukan pengumpulan dana masyarakat yang bukan anggota koperasi dan digunakan dalam kegiatan perbankan. Mereka umumnya menggunakan modus seolah-olah membuat koperasi. Lalu modus yang keempat, yaitu mereka menggunakan aplikasi AI dan bursa komoditas. Melalui aplikasi Artificial Intelligence, Indra Kents mencoba memanfaatkan bursa komoditas. Padahal dua langkah itu ternyata merupakan fiktif dan ilegal untuk menarik trader. Tanpa sadar, investor menyetorkan sejumlah dana tertentu untuk dijanjikan dengan keuntungan yang lebih banyak. Modus yang kelima yaitu janji keuntungan yang tinggi. Nah, modus penipuan Indra Kents dan Doni Salmanan ini yaitu menjanjikan trading online di bursa komoditas dan menawarkan keuntungan yang tinggi dan konstan. Namun, sekali lagi ternyata ini adalah fiktif. Lalu modus yang keenam atau yang terakhir adalah trading di bursa komoditas
atau platform yang ilegal dan fiktif. Hal ini dikuatkan bahwa ternyata dari tahun 2019 pun Kominfo sudah berkali-kali menghentikan dan memblokir aplikasi Binomo dan Quotex. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghindari investasi bodong agar tidak ada korban selanjutnya seperti kasus yang sudah tadi saya jelaskan. Tips yang pertama yaitu kita harus mengecek perizinannya. Kita bisa dengan mudah mencari tahu apakah sebuah entitas sudah berizin dengan mengeceknya di website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, kita juga bisa menghubungi hotline OJK di 1500655. Karena investasi yang aman dan dapat dipercaya itu sudah pasti harusnya memiliki izin dan terdaftar di OJK. Apabila kita mendapatkan tawaran investasi dari perusahaan, baik itu berjangka atau komoditi, maka seharusnya perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bapepti. Namun jika perusahaan tidak terdaftar atau tidak dapat ditemukan, maka tidak ada jaminan bahwa investasi tersebut adalah legal. Lalu tips yang kedua, keuntungan yang tidak masuk akal. Waspadalah ketika kita menemui orang atau perusahaan yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang terlalu banyak dan bahkan cenderung tidak masuk akal. Nah, sebaiknya kita menanyakan terlebih dahulu apakah bagaimana alur bisnisnya sampai bisa mencapai nominal investasi atau keuntungan tertentu. Memang return yang besar terdengar sangat menggiurkan. Namun di sini kita perlu untuk mengendalikan diri kita untuk tidak tergoda dan akhirnya terjerat dalam investasi bodong. Tips yang ketiga yaitu tanyakan bagaimana perusahaan menjalankan investasi. Jangan terburu-buru setuju untuk berinvestasi ketika perusahaan melakukan penawaran. Namun cobalah untuk bertanya bagaimana sistem kerja dari perusahaan dalam menjalankan investasinya. Nah, di sini kita bisa menilai jawaban dari perusahaan. Apabila mereka terkesan menutup-nutupi dan tidak transparan, maka sebaiknya hindari untuk segera berinvestasi di perusahaan tersebut. Tips yang keempat, tidak perlu merasa ketinggalan zaman. Saat ini perbincangan soal investasi sangat sering terdengar, terutama di dalam kalangan anak muda. Beberapa orang kemudian merasa takut untuk ketinggalan zaman, atau bisa disebut dengan istilah FOMO, yaitu Fear of Missing Out. Nah, seolah-olah bagi yang belum berinvestasi, artinya mereka belum melek keuangan dan kurang memikirkan masa depan. Padahal, untuk berinvestasi bukan berdasarkan tren atau pendapat orang lain, namun kesiapan diri berupa alokasi dana dan pengetahuan yang cukup tentang investasi itu sendiri. Tips yang kelima yaitu merencanakan investasi dengan jelas. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai dengan profil resiko sang investor. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan atau memutuskan untuk berinvestasi, pastikan dulu kita harus sudah menyusun rencana investasi yang terukur. Jangan lupa juga untuk rajin melakukan riset, bertanya kepada orang yang sudah mengetahui investasi lebih dulu, lalu memperkaya literasi tentang keuangan. Nah, hal ini tentu bisa melindungi diri kita agar tidak terjerat dalam investasi bodong. Investasi ini bertujuan untuk menyisihkan sebagian penghasilan agar ditabung dan tidak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Dengan harapan tabungan tersebut dapat bertambah dalam jangka waktu tertentu dan nominal yang real. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya bahas tadi bisa menjadikan pelajaran dan insight baru bagi kita semua, sehingga kita lebih selektif dalam memilih investasi dan terlindungi dari terjeratnya investasi bodong. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.